din syafi'il umam wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka manhajahumul aqwam, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, para dzurriyyatul Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mobil khusus Ayahanda Al-Habib Muhdhar Segaf yang datang dari Barabai, juga para habaib lain yang tidak kita sebutkan nama satu persatu, namun tidak mengurangi cinta dan penghormatan kita kepada beliau-beliau, dan para asatid, para guru-guru agama, para tokoh-tokoh masyarakat, para muhibbin, para hadirin hadirat Majelis Haul Al-Imam Al-Faqih Muqaddam yang ke-793 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah hai saudaraku, bahwa membaca manaqib para aulia Allah sangat dianjurkan dalam agama, karena kita diperintahkan untuk membesarkan dan memuliakan mereka, karena mereka adalah salah satu syiar Allah yang ada di alam dunia ini. Berfirman Allah Ta'ala, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub, ay fa inna ta'zimaha min af'ali dhawit taqwa fil qulub, wa ta'zimuha i'tiqadu anna taqarruba biha min a'zamil qurubat. Artinya, barang siapa membesarkan syiar-syiar Allah, maka bahwasanya itu termasuk takwa hati. Maksudnya bahwa membesarkan syiar itu sebahagian dari perbuatan orang yang punya sifat takwa di dalam hati mereka. Dan membesarkan syiar itu adalah dengan mengiktikadkan bahwa mendekatkan diri dengan syiar itu kepada Allah termasuk sebesar-besar ibadah. Adakah syiar Allah yang terlebih besar daripada wali-wali Allah? Adakah syiar Allah yang terbesar dari para kekasih-kekasih Allah yang kenal mereka kepada Allah, mengajak ke jalan Allah, yang mengajarkan kepada manusia cara mujahadah untuk mencapai ma'rifat kepada Allah? Jawabnya tentu tidak ada. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara wali-wali Allah, di antara kekasih-kekasih Allah yang kita meyakini apabila kita membaca atau mendengari manaqib beliau, maka kita akan menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Al-Imam Al-Ustadzul Azam Al-Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Beliau dilahirkan tahun 574 Hijriah di Kota Tarim, daerah negeri Yaman. Beliau termasuk orang yang mahfuz, artinya dipelihara dari berbuat dosa sejak beliau kecil sampai dewasa. Rajin beribadat, berpegang teguh dengan kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulullah, dan mengikut jejak langkah sahabat serta as-salafus saleh. Beliau sangat rajin menuntut ilmu agama, sehingga berbagai macam ilmu pengetahuan beliau kuasai, sehingga ulama berkata bahwa kedalaman ilmu fikih Al-Faqih Muqaddam seperti mujtahid mutlak, yaitu seperti Imam Asy-Syafi'i. Dan dalam bidang tasawuf beliau mencapai martabat seperti Al-Imamul Ghazali.
Kalau Imam Ghazali banyak melahirkan kitab-kitab yang bermanfaat bagi dunia tasawuf, seperti kitab Minhajul Abidin, Ihya Ulumuddin, Arba'in fi Usuluddin, maka Sayyiduna Al-Faqih banyak melahirkan dzurriyyat yang berkecimpung dan penyebar bagi tasawuf itu sendiri. Nah, jadi itu persamaannya. Kalau Imam Ghazali itu beliau banyak melahirkan kitab-kitab tasawuf. Nah, kalau Faqih Muqaddam melahirkan dzurriyyat yang menyebarkan tasawuf itu sendiri. Dan ini sampai hari kiamat. Kada sunyi daripada dzurriyyatnya Al-Imam Al-Faqih Muqaddam yang menyebarkan tasawuf, yang mengajak umat untuk kebersihan hati dan jiwa. Dan tentang ketinggian makam Al-Faqih dikatakan orang seperti makam tuanku Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Berkata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Al-Faqihul Muqaddam wa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani imamani kabirani qutbani jami'ani syarifani sunniyani kullun minhuma sabiqun muqarrab wa intifa'una wa i'timaduna 'alal muqaddam akthar wa adhhar li'annahu al-abu wasy-syekh wa huma fil maqami sawa'un ghaira anna zuhur asy-syekh Abdul Qadir Al-Jilani fi 'alamid dunya akthar wa sayyidina al-faqih al-muqaddam fil alamil barzakhi aktsar. Berkata Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Al-Faqih Muqaddam dan Syekh Abdul Qadir Jilani adalah dua imam yang besar yang mencapai derajat kutub, namun di masa yang berbeda. Dikatakan oleh sebagian ahli tarikh bahwa sesudah wafat Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani 13 tahun baru dilahirkan Al-Faqih Muqaddam. Jadi Faqih Muqaddam itu lahir 13 tahun sesudah wafatnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang mana keduanya menghimpunkan antara syariat, tariqat dan hakikat. Keturunan Rasulullah keduanya. Namun kalau Tuan Syekh Abdul Qadir dari Sayyidina Hasan, kalau tuanku Al-Imam Faqih Muqaddam dari Sayyidina Husain. Berpahamkan ahlu sunnah, tiap-tiap dari keduanya adalah orang yang terdahulu dari yang lain, serta dihampirkan kepada Tuhan. Namun kami, ujar Sayyidina Imam Abdullah Al-Haddad, kami mengambil manfaat dan berpegang kepada Al-Muqaddam lebih banyak dan terang, karena beliau adalah orang tua sekaligus guru kami, ujar Imam Abdullah Al-Haddad. Keduanya Al-Muqaddam dan Syekh Abdul Qadir pada ketinggian makam adalah sama, melainkan bahwa kezahiran tuanku Syekh Abdul Qadir di alam dunia lebih banyak. Dan ini dibuktikan kita lebih kenal Syekh Abdul Qadir di kampung-kampung, di pelosok-pelosok, kita lebih kenal tuanku Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Seandainya mungkin kadeda guru kita nang membacakan, nang mengenalkan Faqih Muqaddam, mungkin kita kada tahu. Tapi kalau tuanku Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, di mana-mana kampung bila ada pembacaan manaqib, seringkali yang dibaca adalah manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dan kezahiran tuanku Syekh Abdul Qadir di alam dunia lebih banyak, dan kezahiran tuanku Al-Faqih Muqaddam lebih banyak di alam barzakh. Dan ini dibuktikan sepeninggal Al-Faqih Muqaddam, dzurriyyat Faqih Muqaddam tersebar sampai ke pelosok-pelosok
Kalau kita mencari zuriat Syekh Abdul Qadir mungkin di benua kita ngalih, bahkan mungkin kadada. Tapi kalau zuriatnya Faqih Muqaddam, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul dengan mereka. Para habaib yang hadir pada malam hari ini bersama kita, mereka adalah keturunan Rasulullah dari jalur Sayyidina Imam Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sebahagian karamat Tuanku Al-Faqih Muqaddam adalah beliau bertemu dan berhimpun dan mengambil serta belajar langsung ilmu-ilmu rahasia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan jaga, dalam keadaan bangun, kadang dalam mimpi. Berkata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, tidak akan sampai seseorang kepada tingkatan mengambil dan belajar langsung kepada Rasulullah sesudah wafat beliau, kecuali sesudah melewati 247.999 makam. Nah, jadi itu dilewati oleh Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, sehingga Sidin langsung bisa belajar ilmu-ilmu rahasia kepada Datu Sidin Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setengah karamat Al-Imam Faqih Muqaddam adalah istiqamah beliau dalam beribadah kepada Allah. Beliau tidak memperhatikan apapun dan karamat dan cobaan serta ujian yang bisa menghalangi seseorang yang ingin suluk berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan bahwa pada permulaan suluk bahwa ujian beliau adalah dimi'ratkan roh beliau sampai Sidratul Muntaha dalam satu malam sebanyak 7 kali. Namun beliau tidak memperhatikan itu semua. Kemudian meningkat lagi dalam satu malam, roh beliau dimi'ratkan sebanyak 27 kali, terus dan terus sampai dalam satu malam roh beliau dimi'ratkan sebanyak 70 kali. Karena itu dalam surah Bani Israel, Subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha suci Tuhan yang telah mengisra mi'ratkan dengan hambanya. Jadi di Al-Quran itu disebut dengan hambanya, karena Rasulullah itu hamba yang paling utama, paling afdal, paling dicintai Allah. Maka Rasulullah itu diisra mi'ratkan dengan roh dan jasad Sidin. Adapun selain pada Rasulullah yang bujur-bujur batital hamba Allah, bukan hamba dunia, bukan hamba duit, bukan hamba hawa nafsu. Mereka bujur-bujur hamba Allah, maka mereka pun mendapatkan bagian daripada mi'raj. Namun kada seperti mi'rajnya Rasulullah. Nah, di antara hamba yang memperoleh kemuliaan mi'raj itu berupa mi'raj roh kepada mi'raj roh itu adalah Sayyidina Imam Faqih Muqaddam. Sampai-sampai roh beliau itu naik ke Sidratil Muntaha dalam satu malam 70 kali. Nah, kesemuanya itu beliau lalui. Sebagaimana Rasulullah pun Sidin melewati aja juga. Bahkan Nabi dimasukkan ke surga, tinggalkan Sidin surga. Nabi kada peduli dengan itu karena belum sampai lagi ke tujuan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, Faqih Muqaddam beliau kada memperhatikan itu. Apalagi tertahan di makam itu. Karena beliau tuju bukan Sidratul Muntaha, tapi Tuhan
yang menguasai seluruh alam semesta. Wa anna ila rabbikal muntaha, dan bahwasanya kepada Tuhanmu lah kesudahan segala sesuatu. Di antara karamat Al-Faqih Muqaddam lagi adalah salah seorang pembantu beliau musafir ke negeri Afrika. Kemudian datang berita kepada keluarga beliau bahwa pembantu beliau itu meninggal dunia, dan disampaikan berita duka itu kepada beliau. Setelah beliau mendengar, tertunduklah beliau sebentar, tunduk, diam, lalu berkata, dia belum meninggal dunia. Padahal kabar sudah hampir mutawatir, setiap orang menghabarkan pembantu beliau meninggal. Faqih Muqaddam begitu dihabarkan, beliau diam tertunduk, lalu dengan yakin beliau mengata, dia belum meninggal dunia. Dijawab keluarganya, berita itu benar. Berkata lagi Al-Faqih Muqaddam, aku sudah memeriksa ke dalam surga. Aku diperlihatkan Allah surga dan tidak ada dia di dalamnya. Dan aku yakin bahwa pembantuku tidak akan masuk ke dalam neraka. Ada satu ungkapan, satu perkataan daripada Sayyidina Al-Faqih Muqaddam. Ujar beliau, la yadkhulun nar, la yadkhulu faqiri an-nara, la yadkhulu faqiri an-nara, ay la yadkhulu muhibbi an-nar, tidak akan masuk neraka pecinta-pecintaku. Orang yang cinta kepadaku, ujar Sayyidina Al-Faqih Muqaddam, kada akan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, akhirnya tidak berapa lama datang berita bahwa pembantu tadi memang benar masih hidup. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu sebagian daripada karamat Faqih Muqaddam. Sebahagian kelebihan dan keutamaan Faqih Muqaddam. Yang pertama, suci nasab beliau sampai Nabi Adam alaihissalam dari perbuatan yang tidak senonoh. Bahkan nasab Faqih Muqaddam sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang saleh, ulama serta aulia yang punya karamat luar biasa. Nah, di antara pada Tuan Faqih Muqaddam itu adalah Al-Imam Ali Khalaq Qasam. Nah, beliau itu setiap kali beliau sembahyang, waktu mengucap salam, Assalamu alayka ayyuhan nabi, beliau selalu melihat Rasulullah dan mendengar salam Rasulullah, mendengar jawaban salam dari Rasulullah. Imam Ali Khalaq Qasam ini salah satu daripada pada Tuan Al-Faqih Muqaddam. Nah, ini belum lagi yang lain-lain, daripada Imam Ja'far Shadiq, Muhammad Baqir, sampai Imam Ali Zainal Abidin, sampai kepada Imam Husain, sampai kepada Sayyidina Ali Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuaan adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang punya karamat, yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara kemuliaan Faqih Muqaddam lagi bahwasanya dan juga di antara kemuliaan Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, sebagaimana disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, Inna Fatimata qad ahsanat farjaha faharramahallah wa dzurriyyatiha 'alan nar. Artinya bahwasannya Fatimah
sungguh telah memelihara kehormatannya, maka Allah haramkan dia Fatimah dan zuriatnya atas api neraka. Atas api neraka. Nah, jadi di antara kemuliaan daripada Faqih Muqaddam dan zuriat-zuriatnya yang mereka itu adalah zuriat Fatimah radhiyallahu anha, bahwa Allah haramkan mereka atas api neraka. Dan bukan hanya mereka, orang-orang yang mencintai mereka pun akan dapat fadilat itu. Innallaha qad innama summiyat Fatimah bi Fatimah li'anna Allah qad harramaha wa dzurriyyatiha wa muhibbihim anin nar. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan Fatimah dan zuriat Fatimah serta pecinta-pecinta mereka atas api neraka. Nah, jadi kita jangan umpatan, jangan ikut-ikutan dengan keadaan sekarang nang rame viral tentang orang-orang yang meragukan kesahihan nasab para habaib sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semenjak ratusan tahun bahkan ribuan tahun sudah itu ada. Bahkan ulama-ulama kita yang punya karamat luar biasa mengakui dengan mereka, menghormati mereka, mencintai mereka. Di antaranya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dan guru-guru kita, di antaranya almarhum Abah Guru Sekumpul. Mereka nyata menampakkan kecintaan kepada para habaib, para zuriat Rasulullah, dan nampak karamat mereka, nampak kemuliaan mereka dengan sebab mereka memuliakan, mencintai para zuriat Rasulullah. Lalu kita ada mendengar, melihat di media sosial orang-orang yang mendustakan kesahihan nasab para habaib. Siapa yang rugi? Bukan para habaib yang rugi, tapi kita yang rugi. Kita kadang akan mendapatkan fadilat, keutamaan daripada mencintai mereka. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, beliau wafat pada malam Jumat 30 Zulhijjah. Ada mengatakan malam Jumat 27 Zulhijjah. Artinya beliau itu wafat di akhir Zulhijjah, malam Jumat. Malam Jumat. Nah, kenapa kita bahaul itu Muharram? Karena waktu di Barabai, guru kita Sidin Mahauli Faqih Muqaddam itu setiap bulan Muharram. Nah, dahulu kita Mahauli itu sesudah beliau melaksanakan. Nah, tapi karena di Barabai itu majelisnya belum dimulai, jadi kada ada haulan Faqih Muqaddam di Barabai. Tapi kita tetap melakukan haul Faqih Muqaddam sebelum sesudah di Barabai juga. Kebetulan hari Ahad tadi sudah dilaksanakan haul Faqih Muqaddam di Turbah Alawiyin di Barabai, sekaligus haul jama' daripada para habaib barataan. Nah, jadi tetap kita menggawi haul Faqih Muqaddam ini sesudah pelaksanaan di Barabai dilakukan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara wiritan Faqih Muqaddam adalah beliau itu Sayyiduna al-Faqih Muqaddam wirduhu kulla yaum la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi'ata alfi marrah. Artinya Faqih Muqaddam wirid beliau setiap hari mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100.000 kali saben hari. Jadi zikirnya 100.000,
salawatnya 100.000, itu amalan Faqih Muqaddam. Nah kita bang ada sanggupnya tak mengamalkan 100.000 sehari nang kayak itu. Nah berkata Al-Habib Al-Arif Billah Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habasyi sahibul Maulid, barang siapa sepanjang hidupnya membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 120.000 kali. 120.000 kali, tapi seumur hidup. Bagi sehari siapa? Kalau sehari 1.000 itu berarti 120 hari. Bila kadakawa 100 hari berarti yang penting seumur hidup kita ada beisian amaliyah ma'amalakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 120.000 kali. Maka siapa membaca wirid Faqih Muqaddam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 120.000 kali, ujar Habib Ali Al-Habasyi, maka tidak akan meninggal sebelum melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung, secara yaqdzah, secara bangun, bukan dalam mimpi. Nah, bukan dalam mimpi, melihat dengan mata kepala baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak karena di akhir hayat ketika waktu sakarat Nabi nang datang menjumpai orang itu. Nabi nang maambili orang nang itu, Nabi nang menjemput orang nang itu. Jadi orang itu kada cagaran sakit ketika sakaratil maut, karenanya melihat keelokan, keindahan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bini-bini di zaman Nabi Yusuf itu ketika melihat keelokan Nabi Yusuf kada merasa pedihnya, sakitnya tata hiris tangan dengan lading nang landap, itu hanya melihat keelokan Nabi Yusuf. Sementara Nabi Yusuf itu keelokannya hanya separuh daripada baginda Rasulullah. Maka bagaimana orang yang ketika dinampakkan baginya keelokan daripada Sayyidul Wujud Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak apa caranya? Nah, di antara amaliyahnya adalah ma'amalakan wirid Sayyiduna Al-Faqih Muqaddam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebanyak 120.000 kali seumur hidup bagi lelakian atau bebinian. Nah itu. Al-Fatihah. Panitia bagiakan kurma dahulu kurma. Ini sudah dibacakan sudah maulid, sudah dibacakan manakib, bagi lu kurma, hanya kita bacakan sanadnya sambil syair ya Kausan al-Muqaddam. Hanyar kena kita baca sanadnya, ijazahnya, hanyar makan kurmanya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ya Ghausana muqaddam ya
Yeah.
يا شفاعته لكل مقتحم من فتنة وبلاء يا غوثنا المقدم يا ذخري يا سندي يا من لقاصدي يعطي له أملا هو الولي الذي تزهو الأكوان به المقدم في العلا حلوى سيد الملا يا غوثنا المقدم يا ذخري يا سندي يا من لقاصدي يعطي له أملا واغفر لنا ربنا به عطيئتنا كذا أحباؤنا ومن بنا اتصل يا غوثنا المقدم يا ذخري يا سندي يا من لقاصدي يعطي له أملا بجاه هذا الإمام بجاه هذا الإمام بجاه هذا الإمام ملتم بنا وبهم كما لطمت بمن أحببته أزلا يا غوثنا المقدم يا غوثنا المقدم يا غوثنا المقدم يا ذخري يا سندي يا من لقاصدي يعطي له أملا يا ربي صل على يا ربي صل على يا ربي صل على محمد أصلي إمام أهل طوبى خيرا وراك ملا يا غوثنا المقدم يا غوثنا المقدم يا غوثنا المقدم يا ذخري يا سندي يا من لقاصدي يعطي له أملا وآله السادات وآله السادات وآله السادات الأشراف أجمعين وصحبه ساداتي ومن به وصلى يا غوثنا المقدم يا غوثنا المقدم يا غوثنا المقدم يا ظفري يا سندي يا من لقاصدي يعطي له أملا شين الله شين الله شين الله شين الله 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 يا أول الحضرة شين الله شين الله شين
شايل الله
يا حبيبي السكران يا قطب الأكوان شيء لله شيء لله يا أهل الحضرة بجاهه يا ربي أعطينا العرفة شيء لله شيء لله يا أهل الحضرة يا حبيبي المحضر يا قطب الأخير شيء لله شيء لله يا أهل الحضرة بجاهه يا ربي اغفر الأوسر شيء لله شيء لله يا أهل الحضرة يا حبيبي العيدروس يا شمس الشموس شيء لله شيء لله يا أهل الحضرة بجاهه يا ربي أحيي النفوس شيء لله شيء لله يا أهل الحضرة يا صاحب اللبن يا مولى عدن شيء لله شيء لله يا أهل الحضرة بجاهه يا ربي أعطينا المنن شيء لله شيء لله يا أهل الحضرة يا صاحب عينان يا قطب الأوقات شيء لله شيء لله يا أهل الحضرة بجاهه يا ربي أعطينا المنن شيء لله شيء لله يا أهل الحضرة يا حبيبي العطاس يا قطب الأنفس شيء لله شيء لله يا أهل الحضرة بجاهه يا ربي أذهب الوسوس شيء لله شيء لله يا أهل الحضرة يا حبيبي الحداد يا قطب البلاد شيء لله شيء لله يا أهل الحضرة بجاهه يا ربي أعطينا الإمداد شيء لله شيء لله يا أهل الحضرة بحبيب الحبشي القطب الفاشي شيء لله شيء لله يا أهل الحضرة المدد يا ربي غدوة وعشي شيء لله شيء لله يا أهل الحضرة وعلى النبي سيد الملا شيء لله شيء لله يا أهل الحضرة صلى ربنا جل وعلا شيء لله شيء لله يا أهل الحضرة وعلى الآل والصحب معا شيء لله شيء لله يا أهل الحضرة كاد الأئمة ومن تبعا شيء لله شيء لله يا أهل الحضرة الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa taslihu biha al-qulub wa tadliqu bil usub wa talin bisub wa ala alihi wa sahbihi wa man ila mansud. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. اللهم حاول علينا في شاكرات الموت ونجاة من النار وأحوال عند الحساب
ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا وقرة أعين واجعل المتقين إماما رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وعمدنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن ربنا تقبل منا إنك السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Para jemaah sekalian, alhamdulillah rangkaian acara Haul Al-Faqih Muqaddam telah berjalan dengan lancar, dengan sukses, alhamdulillah. Perlu diketahui bahwa Haul Al-Imam Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi ini adalah sesuatu yang rutin kita laksanakan di majelis Riyadul Muhibbin ini. Bahkan untuk diketahui oleh para jemaah sekalian, salah satu kunci atau rahasia kenapa majelis ini diberi Allah kemudahan bahkan dalam urusan mencari dana untuk pembangunan, salah satunya adalah berkat Al-Imam Faqih Muqaddam. Kita ingat ujar guru di Barabai bahwa siapa yang mengorbankan harta untuk Haul Faqih Muqaddam, maka hartanya akan diberi Allah, bukan digantikan oleh Allah, bukan 10 kali lipat, 100, bahkan 1000 kali lipat. Jadi itu yang mendasari kami sehingga setiap tahun kita laksanakan, walaupun kondisi awak ini untuk ini belum fit, karena kita baru hari Rabu tadi kembali dari Tanah Suci Mekah. Jadi dalam persiapan yang begitu singkat, waktu yang begitu singkat, ditambah urusan-urusan lain, kita tetap melaksanakan Haul Faqih Muqaddam. Bahkan kada berkurang dari tahun-tahun sebelumnya. Sebagaimana biasa kita menyembelih sapi, tahun ini tetap kita melaksanakan dengan menyembelih sapi juga. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, jadi itu salah satu kunci atau rahasia yang kita amalkan, kita gawi di majelis Bungin Riyadul Muhibbin ini. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kemudian kurma sudah dibagikan. Adapun sanad ijazahnya itu kita alhamdulillah diberi makan kurma oleh ayahanda pengasuh Nurul Muhibbin Kiai Haji Muhammad Bakhit bin Ahmad Mughni, sebagaimana beliau diberi makani, dijamu oleh ayahanda beliau Al-Arif Billah Syekh Ahmad Mughni bin Ismail, Tuan Guru Ahmad Mughni bin Ismail. Beliau dijamu dengan makan kurma dan banyu putih oleh Guru Sidin Wali Kutub pada zamannya Sayyidi Muhammad Amin Al-Qutbi. Nah, Sayyidi Muhammad Amin Qutbi dijamu oleh Guru Sidin Syekh Sayyid Umar Hamdan Al-Mahrasi, Muhaddithul Haramain, orang yang mengajarkan hadis di dua tanah suci Mekkah dan Madinah di waktu itu. Nah, terus sanadnya sampai kepada Al-Imam Ja'far bin Muhammad Al-Baqir. Nah, jadi sanadnya bersambung sampai kepada Imam Ja'far Shadiq yang merupakan perguruan pada tuan daripada Faqih Muqaddam. Nah, Imam Ja'far Shadiq itu dijamu, diberi makani oleh Abah Sidin, yaitu Al-Imam Muhammad Al-Baqir. Nah, Imam Muhammad Al-Baqir diberi makani oleh ayahanda Sidin kurma dan banyu putih. Siapa ayahanda Muhammad Baqir? Yaitu Imam Ali Zainal Abidin.
Yang mana Imam Ali Zainal Abidin ini sidin setiap malam kada guring kecuali sembahyang 1000 rakaat. Kartu gelar sidin Zainal Abidin, perhiasan orang-orang nang ahli ibadah. Nah, Imam Ali Zainal Abidin dijamu makan kurma dan banyu putih oleh ayahanda sidin Imam Husin. Imam Husin. Nah, Imam Husin dijamu diberi makan oleh ayahanda sidin yaitu Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Nah, Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dijamu untuk makan kurma dan minum banyu putih oleh Mintu Hasidin, Sayyidul Wujud wa Nur kulli mawjud Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi itu sanadnya. Nah, jadi kurma sudah dibagikan, nah tinggal banyu putih. Nah, banyu putih sudah ada di bungkusan nasi masing-masing itu. Tapi ada juga bagi nang hendak ulun alhamdulillah ini adalah zam-zam murni nang ulun ambil di Masjid An-Nabawi Madinah Al-Munawwarah. Kemudian kebetulan waktu itu pagi hari Senin ulun hataman Al-Quranul Karim di Masjid Nabawi itu. Yang mana di hadis dikatakan bila khataman Quran itu 60.000 malaikat turun hadir mengaminkan doa orang nang hatam Al-Quran. Alhamdulillah ini banyu ulun bukakan butulnya, ulun baca minta kebaikan dunia dan akhirat. Nah, kemudian sesudah itu penutup ini banyu ulun bawa dengan tas nang banu di belakang, ulun bawa ziarah ke makam baginda Nabi SAW untuk mengucap salam lawan sidin. Nah, jadi banyunya ada. Nah, ini apalagi ditambah baca maulid, ditambah artinya dengan baca manakib. Nah, jadi banyu nang ini bagi pian nang ada butol bawa enak. Dan bila bagus jangan sampai habis. Jangan sampai habis. Karena unsur zam-zamnya akan terus ada. Bila belum sampai habis isi. Baca bismillah, niat apa? Tarang hati, rajin beribadat, untuk hafalan, menghafal ini, sekerjaan kulir, sekira terbuka hati untuk kebaikan, tertutup hati untuk keburukan, tambah pun para habaib telah mendoakan tadi. Nah, jadi dengan sanad nang ulun bacakan tadi, sebagaimana ulun dapat ijazah dari guru-guru ulun, maka ulun ijazahkan untuk pian berataan memakan kurma dan meminum banyu putih.